Selamat siang pemirsa, Sumut hari ini kembali hadir dengan sejumlah informasi yang menarik dan terkini di antaranya. Seorang anak dianiaya ayah dan ibu kandung. 6 pengedar dan pemakai narkoba diamankan dalam penggerebekan. Baru 3 minggu pengaspalan jalan di Tobasa rusak. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan berbagai berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Bersama saya Carolina Bangun, pemirsa, inilah Sumut hari ini selengkapnya. Siti Aminah, seorang anak di Padang Lawas, Sumatera Utara, terpaksa dirawat di rumah sakit akibat menderita luka di sekujur tubuhnya. Siti Aminah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan kedua orang tuanya. Beginilah kondisi Siti Aminah, anak berusia 6 tahun warga Hutaim Baru, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Masih tergulai lemas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan, dengan luka di sekujur tubuh diduga dianiaya kedua orang tuanya. Kejadian ini terungkap setelah pemilik kebun tempat kedua orang tua korban kerja melaporkan ke pihak berwajib setelah adanya laporan dari warga sekitar mengenai orang tua korban ke pemilik kebun. Tampak di sekujur tubuh korban bekas luka sulutan api rokok dan hantaman benda tumpul. Selain mengalami luka fisik, Siti Aminah juga mengalami trauma. Kadang terdengar dia berteriak ketika menangis dan mengucap kalimat "ampun mak". Siti Aminah saat ini terlihat terbaring lemah dirawat di ruang merpati Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan. Menurut Roni Boruregar, nenek korban, kedua orang tua korban baru saja menikah sekitar 3 bulan lalu. Kemudian korban tinggal bersama mereka di desa Hutaim Baru. Dari keterangan ibu korban, ibunya terpaksa melakukan pemukulan akibat adanya ancaman dari suaminya. Yang ngancam dia. Yang ngancam siapa, Bu? Ya lakinya lah. Status lakinya apa? Apakah ayah kandung? Ayah tiri. Ayah tiri. Dari mana Ibu tahu bahwa kejadian sama cucunya gitu, Bu? Yang kejadian dari polisi Pak Ali. Dari? Polisi Pak Ali yang cerita sama aku. Kepolisian gitu. Iya. Ada rokok, ada garan mantis kata orang itu ya. Kepalanya ini kata orang tak nampak kok, bilang-bilang aja gitu ya. Cepat ditangkap. Mikirnya saya apa mungkin samanya. Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Padang Sidempuan, Sumatera Utara mengungkapkan bahwa LPA siap mendampingi korban hingga korban sembuh. Jadi dengan begini kami dari LPA Sumut siap untuk mendampingi anak ini sampai sembuh dan mohon kerjasamanya dari segala pihak. Baik pihak kepolisian, kita akan sama-sama nanti untuk mengungkapkan kasus ini sampai pihak-pihak yang sudah diduga tersangka melakukan penganiayaan terhadap anak ini ditangkap. Dari keterangan yang dihimpun, korban adalah pelampiasan emosi kedua orang tuanya. Hingga saat ini pihak berwajib masih melakukan pengejaran terhadap ayah tiri korban yang diduga tega menganiaya Siti Aminah. Sementara itu, ibu korban saat ini sudah diamankan oleh pihak Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Digunai Baho melaporkan untuk Evarina TV. Satuan Narkoba Polres Tabes Medan menggerebek kampung narkoba di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara. 6 tersangka diduga pengedar dan pemakai narkoba berhasil diamankan. Berikut barang bukti. 6 tersangka, 3 diantaranya ibu rumah tangga, diduga pengedar dan pemakai narkoba, diamankan polisi dalam penggerebekan kampung narkoba di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara. Barang bukti yang berhasil disita diantaranya puluhan bungkus ganja kering, belasan paket sabu-sabu, alat hisap sabu dan timbangan elektrik, serta uang ratusan ribu diduga hasil penjualan narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, petugas sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan tersangka yang berusaha kabur saat akan ditangkap. Malah salah seorang tersangka sempat bersembunyi di semak-semak samping rumah warga.
Petugas akhirnya berhasil menemukan narkoba yang disembunyikan di saku celana tersangka. Selain menyita barang bukti narkoba, petugas Sat Narkoba Polrestabes Medan juga menyita 3 unit mesin judi jackpot. 6 tersangka dengan barang bukti ada sabu-sabu, ganja, juga uang hasil penjualan, dan juga mesin jackpot. Ya, kami menghimbau kepada warga sekalian untuk berperan aktif, bekerja untuk menghilangkan narkoba. Keenam tersangka berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolrestabes Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sebanyak 10 ton batang kayu gelondongan berbagai ukuran disita Kepolisian Resor Nias, Sumatera Utara bersama dengan 1 unit mobil kod diesel dan tersangka di Pelabuhan Laut Gunung Sitoli. Sedikitnya 865 batang kayu gelondongan dan balok tim yang disita oleh pihak Polres Nias, Sumatera Utara diduga merupakan hasil penebangan liar atau illegal logging di kawasan hutan yang ada di Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Operasi ini berhasil digelar berkat laporan dari masyarakat setempat yang merasa adanya aktivitas angkutan ekspedisi kayu ilegal yang kian marak terjadi menggunakan jasa ekspedisi. Saat diperiksa pihak kepolisian, sang supir tidak bisa menunjukkan dokumen resmi tentang pengangkutan kayu dan dokumen kepemilikan lahan asal-usul kayu. Kemudian polisi menyita 1 unit mobil kod diesel bernomor polisi BB8752MC. Kayu-kayu tersebut rencananya juga akan dijual di daratan Sumatera seharga Rp1.600.000 per kubik. Selain mobil yang berisikan ratusan batang kayu ilegal ini, polisi juga berhasil mengamankan pemilik kayu ilegal bernama Atulo Omendrova dan kini menjalani pemeriksaan di unit 4 Mapolres Nias, Sumatera Utara. Di mana anggota patroli dari Sabara melaksanakan patroli dan penjagaan di Pelabuhan Angin Gunung Sitoli. Di sana ternyata terdapat 1 kendaraan truk kol diesel yang membawa kayu. Di situ jadi ditanya apakah ini ada surat-surat atau tidak. Ternyata surat-surat itu tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang asli. Nah, setelah itu kita melapor kepada pimpinan, waktu itu Bapak Kapolres, dan setelah buat laporan itu kita memboyong mobil ini dari TKP bawa ke Polres. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan kasus illegal logging tersebut. Pihaknya berjanji akan memberantas pembalakan liar dan berusaha menangkap pelaku sekaligus cukong yang kerap merusak kawasan hutan di Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Denny Sofian melaporkan untuk Evarina TV. Setelah yang satu ini kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetap di Sumut hari ini.